Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan mengikuti setiap kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami boleh menjadi jemaat yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, di pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, banyak sekali orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi memiliki pandangan bahwa mengikut Yesus itu harus bahagia. Dan kebahagiaan ini biasanya diukur dengan kesuksesan hidup. Dan kesuksesan hidup itu juga diukur dari pencapaian akan harta kekayaan dan kehormatan yang dimiliki. Nah, jika kita termasuk salah satu dari orang Kristen yang memiliki pandangan yang seperti ini, maka sebaiknya kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya pola pikir dan paradigma kita itu bisa dirubahkan. Nah, karena ternyata dalam mengikut Yesus, Paulus juga harus menderita. Jemaat yang terkasih, setiap pengikut Yesus memiliki panggilan untuk hidup kudus. Nah, untuk menjalani panggilan hidup kudus ini, Rasul Paulus harus menderita. Menderita merupakan bagian dari penugasannya sebagai seorang rasul. Nah, Rasul Paulus sendiri tidak pernah malu untuk menderita demi panggilan hidup kudusnya. Pertolongan dari Roh Kuduslah yang memampukan seorang Rasul Paulus untuk memelihara harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan untuk dikerjakannya. Harta yang indah itu adalah panggilan untuk melayani, dan di dalam pelayanannya inilah Paulus harus menderita. Jemaat yang terkasih, bukankah Yesus datang ke dunia ini juga untuk melayani kita, orang yang berdosa? Bukankah ketika Yesus menunaikan tugas kehendak dari Bapanya, dia juga harus menderita? Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk manusia yang sebenarnya tidak layak seperti kita ini. Untuk itu, mari kita juga sebagai pengikut Yesus mengerjakan pekerjaan pelayanan yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa memelihara harta yang indah itu yang dipercayakan kepada kita. Karena ada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat terkasih, harta indah apa yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kita? Harta yang indah itu adalah pelayanan kita yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan setiap hari. Apakah itu di gereja, apakah itu di rumah, dimanapun kita berada. Janganlah pernah kita merasa kesal, merasa bersungut-sungut dengan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Janganlah kita merasa bahwasanya itu membuat kita menderita dan tidak ada damai sejahtera. Karena ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memberikan kita damai sejahtera, yang akan memberikan kita sukacita, sehingga kita akan bisa taat dan setia mengerjakan pelayanan itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang selalu menghiburkan dan menguatkan setiap pelayan gereja Tuhan. Dan biarlah senantiasa hati kita boleh terus memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Apakah itu di gereja, apakah itu di kantor, apakah itu di rumah, dimanapun kami berada, mungkin kami terlibat dalam organisasi tertentu.
Tuhan, itu adalah harta yang indah yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Mampukan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di dalam setiap pelayanan untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak merasa kesal, kecewa, sakit hati, tapi biarlah senantiasa penghiburan kekuatan yang dari Allah Roh Kudus. Itulah yang membuat setiap kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kerelaan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap aktivitas jemaat gereja Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu mengikuti hidup kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin.